Bismillahirrahmanirrahim. Segala apa yang ada di alam dunia bisa jadi tipu daya. Harta bisa jadi tipu daya. Pangkat dan jabatan bisa jadi tipu daya. Kekuatan bisa jadi tipu daya. Kesaktian bisa jadi tipu daya. Nama besar, populer bisa jadi tipu daya. Kepintaran bahkan ilmu pun bisa jadi tipu daya, dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang lupa akan tujuan hidup dan menjadi sombong lantaran itu semua. Maka selalu perbaiki niat sampai akhir hayat dengan baik dan benar. Juga luruskan itu semua. Harus disertai kebersihan hati, sebab itulah yang akan menyelamatkan kita bikol bin salim. Oleh karenanya lah para salaf, guru-guru mulia kita, mengingatkan untuk kembali memurnikan niat dan hati. Seperti kita memperbaharui niat berwudu, niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat haji, dan niat dalam semua aspek kehidupan. Ya Allah, ya Rabb, jika niat kami sudah melenceng, segera luruskanlah. Amin, amin, amin ya Rabb. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Tapi waktu itu tabiin bertanya, ya Amirul Mukminin, ya sahabat Rasulullah. Jadi setiap sahabat Nabi yang sepuh-sepuh udah disebut Amirul Mukminin, pewaris Nabi. Yang waktu itu 4 sahabat sudah nggak ada. Intinya yang tua-tua aja, yang usia waktu itu masih kecil, sekarang sudah beranjak tua. Di era tabiin, di halakoh majelisnya Sayyidina Anas bin Malik, ada yang bertanya, ya sahabat Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah SAW lakukan di malam Jumat? Spontan Sayyidina Anas bin Malik, karena ingat apa yang dikerjakan Nabi di hari Jumat, di malam Jumat. Lalu beliau menjawab, selama saya hidup bersama Nabi SAW hingga wafat sang Nabi Muhammad SAW, tidak pernah meninggalkan surat Al-Kahfi di awal malam. Di awal malam Jumat, Nabi melantunkan membaca surat Al-Kahfi. Jangan tanya bagusnya, bahkan yang mendengar pun sampai kami meneteskan air mata darah mendengar suara Nabi SAW melantunkan surat Al-Kahfi. Lalu kami mendengar kembali beliau Nabi Muhammad SAW melantunkan surat Al-Kahfi di akhir malam Jumat, artinya menjelang subuh. Udah 2 kali Nabi SAW membaca surat Al-Kahfi. Ya. Lalu yang ketiga, kami mendengar kembali lantunan surat Al-Kahfi di awal pagi. Artinya udah sholat subuh tuh. Beliau baca lagi surat Al-Kahfi. Lalu setelah itu kami mendengar kembali Kanjeng Nabi SAW membaca surat Al-Kahfi menjelang sholat Jumat. Udah berapa tuh? 4 kali Kanjeng Nabi SAW melantunkan surat Al-Kahfi hingga akhir hayat Nabi SAW. Luar biasa. Yang jarang kita lakuin sunnah Nabi SAW membaca surat Al-Kahfi 4 kali. Ini anggaplah awal malam. Ntar mau subuh kita baca lagi. Ntar habis subuh kita baca lagi. Ntar menjelang Jumat duduk di tempat Jumat. Kalau Kanjeng Nabi lain, karena memperdahulukan para sahabat dulu masuk masjid, beliau membaca di rumah. Dan yang disaksikan kan yang mendengar Sayyidina Anas bin Malik. Setelah baca Al-Kahfi beres baru Kanjeng Nabi ke masjid. Karena kalau udah Kanjeng Nabi datang, udah siap itu waktunya sholat Jumat. Begitu. Kalau kita guru-guru kita lakuin ya menjelang sholat Jumat kita bisa baca. Tapi alhamdulillah
di awal malam, atau kita katakan jam 8 jam 9 saat ini, kita bisa baca surat Al-Kahfi. Minimal satu sunnah Nabi dilakukan, karena Nabi SAW disaksikan Sayyidina Anas bin Malik tidak meninggalkan 4 kali membaca surat Al-Kahfi awal balik sampai akhir balik, daripada awal malam, akhir malam, awal pagi, dan menjelang sholat Jumat. Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Kalau satu surat Al-Kahfi saja Nabi SAW mengatakan akan mendapatkan 2 cahaya dari Allah, dari ars kursi bawahnya Allah, yang akan menerangi dirinya di lapis bumi ke-7 sampai lapis langit ke-7, ila sampai Jumat yang akan datang. Itu janji Allah, janji Nabi SAW. Kalau satu surat Al-Kahfi dia dapat 2 cahaya dari kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau satu cahaya aja udah levelnya para nabi, apalagi kita dikasih cahaya 2 cahaya dari Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya lagi begini nih kita dapat titel-titel rahasia-rahasia para nabi. Bukan berarti kita nabi, maksudnya keberkahan para nabi. Artinya kalau orang yang mampu mempunyai mukasyif, ngelihat penghafal surat Al-Kahfi, dia meliputi cahaya yang sangat luar biasa. Yang cahaya ini Nabi juga pengen. Buktinya Kanjeng Nabi baca 4 kali. Lah kita, ya Allah, kalaupun gak ngaji ya baca lah di rumah. Tapi saya yakin sih gak dibaca biasanya. Baca nggak? Baca nggak? Nabinya 4 kali sampai Jumat, kitanya kagak sama sekali. Ya kan? Nabinya 4 kali, kitanya kagak sama sekali. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Dan jaminan orang yang membaca surat Al-Kahfi, Allahumma sholli ala Muhammad, ketika dia mati di minggu itu, dia masuk derajat Nabi dan Rasul. Karena apa? Malaikat ngelihat ruh kita penuh cahaya Nabi dan Rasul. Kan dibilang 1 cahaya aja udah meleveli Nabi dan Rasul, apalagi 2 cahaya. Dan itu hanya dimiliki oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang selalu dirindukan oleh Kanjeng Nabi SAW. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberi kita giroh semangat kembali, walaupun nggak duduk di majelis, yang mudah-mudahan kita bisa lakukan sendiri. Tapi ya kita harap bisa punya halakoh zikir, halakoh Al-Quran, halakoh surat Al-Kahfi. Nah makanya sebenarnya kedudukan surat Al-Kahfi di malam dan di hari Jumat itu level 1. Kedudukannya istimewa. Bahkan Habib Umar bin Hafiz kepada murid-murid ijazahnya dan termasuk pendidikan beliau, emang iya nggak ninggalin sholat. Anak juga nyaksin Habib Munzir itu pada Jumat di Al-Musawwa waktu itu baca surat Al-Kahfi. Nah, kenapa di Banten nggak masyhur? Karena melihat pada situ latar belakangnya terlalu panjang lah. Orang baca Yasin aja kelamaan ya kan, terlalu panjang, jadi di level 2-nya yaitu surat Yasin. Nabi juga ada riwayatnya baca surat Yasin di malam Jumat. Tapi level 1-nya yang disebut Sayyidina Anas bin Malik, karena Sayyidina Anas bin Malik adalah orang yang melihat dan mendengar perbuatan Nabi di dalam rumah. Dan mudah-mudahan hadis ini nyampe sama kita. Juga kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi mendapat sigoh pemikiran, sigoh dalam rasa dan nikmatnya membaca surat Al-Kahfi, dan rindu kita baca surat Al-Kahfi. Alhamdulillah tahajud ini mah ya. Kadang-kadang kan gak ngaji malam Jumat, tapi rindu ada baca. Ya Anda baca sendiri. Ya Allah, terima kasih udah diberi rasa rindu membaca surat Al-Kahfi. Itu harus diminta. Dengan rindu yang lain-lain juga ada rindu gitu. Kalau udah dapat rasa rindu seperti itu ada salah satu sifat roja, pengharapan kepada Allah. Kalau tadi kemarin baca al-khauf, sekarang ar-roja,
ciri ar-roja apa? Ciri awal sifat roja artinya pengharapan kepada Allah, kepada Nabi SAW, ada rasa rindu untuk melakukan hal yang disukai Allah. Kalau al-khauf ciri pertamanya apa? Ada rasa takut ketika kita melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah. Itu harus dipegang. Jadi roja dan khauf itu sama seperti sabar dan syukur. Jadi hidup itu kan selalu berpasang-pasangan tuh. Ada laki, ada perempuan, nggak cuma sebencong ya. Ada pagi, ada malam, ada sore, ada siang, kan gitu. Nah, sayap untuk kita bisa sampai kepada Allah, selain kemarin pernah bahas sobat dan ikhlas di malam lembu. Nah, kemarin juga sempat dibahas al-khauf, sayap kanannya ini yang sekarang kita bahas ar-roja, titik awal pengharapan seorang hamba, ada rasa keinginan, ada rasa rindu ingin menyenangkan Allah dan menyenangkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pintu awal sifat penghambaan roja, pengharapan kepada Allah. Mudah-mudahan sayap-sayap itu muncul di pada roh kita, karena nanti pada yaumul kiamah sayap-sayap itu mengepak nanti di roh kita masing-masing, melebihi para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa roh-roh orang suci bisa berestafet, dia mukasif jarak jauh, melihat keadaan muridnya, keadaan sahabatnya di jarak jauh? Karena rohnya udah punya sayap. Bukan terawangan, bukan terawangan, dia ngodain apa sebutnya kalau orang khodam, jin, nerawang ya, akhirnya konslet error ini ya nih. Apa namanya, koplak chipnya di sini nih. Iya, orang yang sekarang kan lagi demen ya, yang kesurupan lagi rame lagi gitu. Zaman pemburu hantu zaman kita dulu ya. Sekarang musim lagi. Awas, hati-hati. Ntar gitu lagi, kita tuh ketemu lagi paling ketawa gitu. Nah, sekarang zaman musim Allah. Koplak dia pakai izin. Tapi yang namanya keauliaannya perbedaannya tipis, kelihatannya mirip-mirip tapi bukan. Kembali kepada kemana pemikiran hati dan pembicaraannya. Gampang kan kita nyiri ini sebenarnya. Kalau dia punya apa rohani keilmuan dari jalur ulama al-awliya, dia pasti bicaranya mengantarkan kita untuk ingat kepada Allah. Bicaranya akan mengantarkan kita untuk ingat sama Nabi SAW. Bicara, pemikirannya, perbuatannya akan menyampaikan kita dalam jalannya para wali. Itu perbedaannya. Dan gampang nyirin orang secara kasat mata. Kalau dia ngomongin bisnis, baiklah, ahli dunia. Dilihat kalau urusan bisnis kejar sampai mana aja dah. Tapi kalau urusan agama dia berleha-leha. Ini kan keciri itu. Ahli dunia berarti. Tapi kalau misalkan dia urusannya fans apa, urusan yang keinginan dia senang, kejar. Atau misalkan sepeda bisa ratusan kilo. Wah, kan keinginan dia, kesenangan dia. Ketika dia pengen ke masjid, ke majelis, na'udzubillah beratnya menggoyes itu kaki. Kan kecil itu. Gampang nyiriinnya sebenarnya. Cuman karena kita belum bisa peka dengan kehambaan kita kepada Allah, mudah-mudahan kita juga nggak seperti itu. Ya, memang cirinya gampang. Di mana pedagang dunia, di mana pedagang akhirat, ya kan? Kalau pedagang dunia, urusan akhirat jadi dunia. Kalau pedagang akhirat, urusan dunia jadi akhirat. Gimana caranya? Jadi itu harus belajar ilmu. Kadang-kadang kan orang dia ya agama, rohnya agama, ujung-ujungnya cari rumah. Tapi kalau rohnya benar-benar agama, walaupun dia udah dagang bisnis apa, ujung-ujungnya yang diobrolin agama. Ujung-ujungnya jalannya agama. Ujung-ujungnya kuburan para wali. Ujung-ujungnya halaqah zikir. Ujung-ujungnya majelis-majelis itu. Gitu. Kemana kecenderungan kita? Mudah-mudahan cerita Sayyidina Anas bin Malik, juga cerita-cerita ini, kata-kata ini bisa mengantarkan kita untuk lebih khauf kepada Allah, warraja yang menghasilkan mahabbah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dunia wal akhirah, bukan sekedar pembicaraan basa-basi,
tapi pembicaraan yang menusuk ke jiwa, yang berdengung, membuka pikiran-pikiran yang terkunci di dalam pikiran kita, juga badan dan ruh yang berat melangkah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta, ya Allah, inginkan kami untuk selalu menyebut nama ya Allahmu, ya Allah, ya Rasulullah. Tarik dan inginkan kami untuk selalu menyebut sholawat kepadamu, ya Rasulullah. Ya para wali Allah, pandanglah bimbinglah kami semua ini, ya Allah, hingga kami mendapatkan syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah qabul. Al-Fatihah qabul tamam qul sallallahu ala hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.